Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesimpulan atau keringkasan kaji kita hari yang lalu antara lain satu, bahwa di dalam salat itu ada 3 duduk. Pertama, duduk antara 2 sujud yang disebut dengan duduk iftirash. Yang kedua, duduk tasyahud akhir sebelum salam disebut dengan tawarruk. Dan yang ketiga, duduk sebelum bangkit menuju ke rakaat kedua dan menuju ke rakaat 4 yang disebut dengan jalsatul istirahah, duduk untuk istirahat. Itu kesimpulan yang pertama. Mengenai duduk antara 2 sujud, tetap diwajibkan tumakninah, diam, bacaan paling ringkas, paling pendek atau yang paling minimal adalah Rabbil Fili. Rabbil Fili, Rabbil Fili. Sementara bacaan lain, Allahumma fili warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kemudian ada bacaan gabungan, dihimpun dari sekian banyak hadis dan riwayat, disatukan. Itu yang sering kita baca. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Himpunan dibolehkan oleh para ulama-ulama, himpunan bacaan. Jadi bagi siapa yang mencukupkan dengan membaca Rabbil Fili dah selesai. Yang penting duduknya tumakninah. Kesimpulan yang ketiga, cara duduk antara 2 sujud punlah kita jalankan. Ditegakkan kaki kanan, jari-jari dipatahkan menghadap kiblat, itu pun kalau mampu. Bagi yang masih lunak, ini adalah jagang lah kareh, tapak numpula lah kebal, yang sakit ngilu dipatahkan apa bisa. Tapi jadi kaki kanan dipancangkan, jari-jari semua dipatahkan menghadap kiblat. Sementara telapak kaki kiri menghampar ke lantai atau ke tikar, namanya iftirash. Iftarasha yahtarisu. Lalu panggul kiri duduk di atas telapaknya, namanya duduk iftirash. Kemudian setelah selesai itu kita masuk pagi ini kelanjutannya. Ketika menuju ke rakaat kedua dan menuju ke rakaat keempat, ada nanti namanya istilah jalsatul istirahah, duduk istirahat. Berbagai macam penjelasan para ulama dan perbedaan pemahaman. Ditarik saja kepada beberapa. Pertama, ulama-ulama menganggap duduk istirahat, duduk sejenak. Dari sujud duduk sejenak, lalu dari duduk bangkit ke atas. Dihukumi sunnah salah. Yang lain mengatakan mustahab, disukai, dianjurkan. Yang lainnya mengatakan tidak dibutuhkan,
Kalau tidak dibutuhkan tidak masalah. Jadi terjadi perbedaan pemahaman. Karena itu masalahnya bukan rukun. Pilihannya yang terbaik duduklah. Duduk istirahatlah, walaupun sah dan boleh saja orang langsung dari sujud menuju ke rakaat kedua. Dan tidak usah kita perpanjang penjelasannya karena ini sudah jaleh. Umumnya ulama menganggap hukumnya sunat. Kemudian ada yang mengatakan mustahab. Mustahab itu disukai, dianjurkan. Baca duduknya dari sujud, duduk mulai duduk iftirash. Sebentar, namanya sahnya jilsah khafifah. Duduk sebentar, tenang sebentar. Karena disebutkan lam yanhat hatta yastawiya qaidan. Rasulullah itu tidak bangkit berdiri langsung sebelum beliau duduk. Sebelum dia duduk pas duduknya baru bangkit. Ini duduknya tidak lama loh, sebentar. Seakan-akan itu memang untuk istirahat dari sujud menuju ke atas. Lebih bagiah bagi orang yang tua-tua atau negara-negara nala lemah. Kalau langsung dari sujud ke atas dikhawatirkan lemah, goyang. Kalau bahasa kami tacareda namanya, goyang. Tapi bagi yang tidak, ya boleh saja langsung, tidak masalah. Cuma tidak dapat sunnahnya, tidak dapat anjuran. Duduk sebentar itu tidak ada bacaan. Kemudian disebutkan bahwa dari sujud ke duduk itu tidak ada bacaan. Beko dari duduk kata baru takbir. Ini takbir dimulai. Kedua, dari situ kapat tekateh mulai. Allahu Akbar. Paling tidak itu yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Memang ada dasarnya. Kemudian bangkit kateh ko lah ada dua hal yang paling sering kita temui. Yang pertama yang biasa telapak tangan ke bawah. Dan itu disepakati, tidak ada yang menyelisih, tidak ada yang menentang, tidak ada yang mengatakan tidak sahih. Bersitumpu, bersitelekan ke lantai, ke tanah atau ke bawah, bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua ya'jin. Ya'jin itu mengepalkan tangan. Ajin mengepalkan tangan. Atau namanya membuat adonan roti tepung dengan telapak tangan bisa, dengan tangan bisa, atau dengan jari bisa. Itu namanya ajin. Bagi yang terbaca terjemahan sifat salat Nabi oleh Imam Syekh Albani, terbaca terjemahannya, ini terjemahannya Nabi. Tapi bacalah yang aslinya. Hadis yang beliau bawakan kata para pakar-pakar hadis yang lain, diselidiki, ditinjau, ditelah ulang. Hadis yang beliau jadikan alasan untuk berajin, untuk bangkit berdiri dari duduk istirahat ke atas itu mengepal, seperti orang membuat adonan roti atau menumbuk roti gandum. Orang kan banyak-banyak roti, banyak-banyak kue ke mangkok atau begini. Ada yang memahami begini. Dua buah hadis itu kata beliau-beliau para pakar hadis, kita hanya membaca dan pelajari. Hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Cuma bagi yang terbaca buku itu dan terbaca terjemah atau mendengar guru menerangkan berdasarkan buku itu, langsung diambil pakai itu. Itulah yang kita lihat sebagian masyarakat, sebagian jemaah ketika bangkit dari duduk istirahat menuju rakaat kedua bersitumpu dengan dua kepalan tinju seakan meninju atau membuat adonan. Kalau kami dulu membuat kue bawang. Halo? Itu kue bawang.
Ajin namanya, ajin. Ain jinnun ajin. Ajin. Ya'jinu. Ada yang mami enggak, kau. Itu pun berbeda. Sehingga para terjemah yang menerjemahkan buku Syekh Al-Albani itu memahami meninju. Kitab aslinya 3 jilid. Judulnya Aslu fi Sifati Salatin Nabi yang disusun oleh Syekh Al-Albani. Dan apa yang beliau pahami itu ya dibantah pula lah oleh ulama-ulama ini. Tapi yang disepakati dengan telapak tangan sepakat semua. Tidak ada bantah, jelas tegas. Dengan iko yang berselisih. Sekedar untuk menjalehan supaya kita jangan sampai melirik mencelik orang yang beda dengan kita. Kerjakan apa yang kita anggap benar, apa yang kita pahami, apa yang lah tahu kita dasarnya kerjakan. Mana-mana yang tidak cocok dengan orang lain kita hargai, karena orang pun mempunyai dasar-dasar. Jadi nama paling rancak, nama paling sahih, paling benar, kau tidak pandai kita mengkajinya. Bawa kita kau tidak pakar, kita kau pakir. Kita hanya bisa memilih, membaca, mempelajari, menelaah dan bertanya serta berguru tentang hal itu. Maka dua tu. Pertama, dia telapak tangan kata dari duduk istirahat bersetumpu Allahu Akbar. Rata-rata dulu di Indonesia mereka dia anggota masuk orang Indonesia betul ke itulah. Kemudian ketika era tahun 2000-an atau 90-an, ketika banyak pemahaman baru, banyak begini. Kira-kira bantu salah. Yang penting kita boleh duduk salat. Yang itu tagak taruh salat susah kan? Dua kaji kita. Yang pertama, jilsatul istirahah. Duduk sejenak seakan-akan untuk istirahat dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Hukumnya sunnat atau mustahab, disukai atau tergantung pilihan. Karena ada yang memahami Nabi lakukan itu ketika lah tua, ketika umur beliau lah 60-an, gaji beliau lah agak banyak, sehingga tidak bisa langsung kata duduk beliau sebentar. Aku kan berbedaan pemahaman sebentar. Kondisinya beko, hati-hati. Jika imam, siapapun yang jadi imam, jika dia duduk istirahat, sementara kita makmum tidak duduk istirahat, terjadi perselisihan. Imam masih duduk, awak ni nanti boleh teh. Kalau imamnya melaksanakan, mengamalkan duduk istirahat, dari sujud duduk sebentar lalu kata sementara makmum tidak, maka secara tidak mau, secara tidak disadari makmum dulu tiba datang. Kita tidak boleh menurut imam. Tapi kalau imamnya tidak memilih dan tidak melaksanakan duduk istirahat, itulah pahamnya, maka orang belakang teman mamannya mau duduk istirahatnya atau tidak aman, sebabnya nak menurut imam. Jadi untuk itu kita celik-celik oleh imam kita. Bagi kita yang tidak mengamalkan duduk istirahat atau tidak mau mengamalkan itu tidak masalah. Cuma jangan sampai dulu daripada imam. Kita tidak boleh menurut imam. Bahkan yang dulu-dulu dari imam dikhawatirkan dia diancam kepalanya ditukar menjadi kepala himar, kepala keledai. Kau bagi yang belakang kau, cari imam bak, kau siap jadi imam bak. Sebenarnya aturannya kan saf pertama yang bisa mencari imam. Maka saf belakangnya meniru, mencontoh, melihat saf di depannya. Tapi kadang-kadang anehnya saf belakang kadang-kadang lebih dulu daripada saf depan.
Kadang-kadang imam mandoknya biar ruang kita tanduk, sehingga jamaah tak bisa menjalik. Imam ko pemimpin, nampak terbuka tempat. Jadi kita kadang-kadang ada nama nyuruh, sudah kau pakai mimbar, aku sampik lah si kau. Tanduk, nama mencari imam cuma orang di belakang, samping tak. Kalau itu kita anjurkan kalau masjid kita lapang selapang-lapangnya untuk apa imam mandok. Untuk apa imam nyuruh-nyuruhnya, imamnya ke ditiru, ke contoh, ke diikuti, nampak je lah. Terbuka, nampak. Jadi kau masjid lapang, imamnya kamu kau menyuruh, belakang lapang. Ada yang semua kita usulkan begitu, ada yang tak, ada yang bangi. Itu tergantung orangnya lah. Tapi setahu kita, imam untuk diikuti, imam untuk diiringi, imam untuk dicari keadaan. Sehingga jamaah muka bisa cari imam. Jamaah belakang bisa mengikuti jamaah yang di depan. Itu mengenai dua hal. Pertama, duduk istirahat. Kedua, bernumpu atau bersitelekan ke atas. Takbirnya dibaca dari duduk ke atas. Ada orang yang menganut paham takbirku panjang. Diiramakannya takbir itu sama dengan irama naik ke atas. Allahu Akbar katanya. Itu irama katanya. Bolehkah secara tidak langsung itu? Boleh tidak bolehnya baiklah. Tapi nyalah memanjangkan bacaan Allah. Allahu Akbar. Di situ panjangnya tidak sepanjang itu. Alasannya ya untuk mengasih isyarat kepada orang belakang, kolah ke takbirnya kata. Tapi kalau takbir dari sujud kedua pendek saya. Allahu Akbar. Pendek saya. Kalau kata beko Allahu Akbar, bolehkah? Dan jalih le kerja lah. Dan jalih kerja. Kalau ambo jadi imam dan memang disuruh orang jadi imam dan ambo baca biasa-biasa saja. Pokoknya tidak salah lah kerja. Itu kira-kira penjelasan. Setentangan nan tatinggan nan tacici daripada kaji ke petang. Baru nanti kita lah tagak sempurna berdiri balik, tagak duri balik, awali kembali membaca Al-Fatihah. Nah, di rakaat kedua apakah Al-Fatihah itu dimulai dengan kembali membaca auzubillah atau langsung Al-Fatihah? Ada beberapa hal. Kalau kita salat berjamaah, kita bisa mendengar imam. Masalahnya nanti tiba di salat zuhur. Salat zuhur, salat asar dan salat 4 rakaat isya. Dan salat 3 rakaat maghrib. Kan di rakaat ketiga sampai imam tidak membaca Al-Fatihah. Nah, apakah di rakaat kedua itu ketika itu sampai kita setelah bangkit kateh membaca auzubillah jawaban dia atau langsung membaca Al-Fatihah. Misalnya Allahu Akbar, auzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Fatihah, atau Allahu Akbar, Al-Fatihah gitu. Ada beberapa hal. Pertama yang jaleh seperti kaji kita yang lampau-lampau, kita disyariatkan membaca auzubillah itu sebelum Al-Fatihah, dan itu perintah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, surah An-Nahl. Apabila engkau hendak membaca Quran, maka berlindung dirilah kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan baca a'udzubillah. Bisa auzubillahnya pendek, auzubillahi minasyaitonir rajim, bisa panjang, auzubillahi samiil alim, dan seterusnya. Baik dalam salat ataupun di luar salat, kapan saja kita akan baca Quran.
Lalu kita baca Quran dalam salat adalah Al-Fatihah. Takbir belum Al-Quran. Istiftah tidak Al-Quran. Dan Al-Quran adalah Al-Fatihah. Itu maka letaknya sebelum membaca Al-Fatihah. Auzubillah. Baik Al-Fatihahnya dipahami Bismillah ayat pertama atau dipahami Bismillah tidak ayat pertama, yang pasti Auzubillahnya sebelum itu. Nanti di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kan adalah Fatihah balik apakah membaca. Ada yang memahami sakali saja di rakaat pertama kita membaca auzubillah lah memadai, yakfi, sudah mencukupi. Ketika kita baca Al-Fatihah di rakaat pertama atau bila kita rakaat pertama kita sebelum membaca Al-Fatihah langsung auzubillah, itulah padu, lah cukup, lah memadai untuk rakaat-rakaat berikutnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah rakaat pertama hanya dipisah dengan zikir takbir dan doa, jadi tidak masalah. Kemudian ada ulama kita yang menganjurkan disukai kita setiap akan membaca Al-Fatihah membaca auzubillah. Berarti setiap rakaat kita baca auzubillah. Sebagaimana aja setiap membaca ayat kita baca auzubillah. Nanti setelah Al-Fatihah kan baca ayat, baca surah. Ketika membaca surah Al-Quran atau ayat itu setelah Fatihah, ada orang yang tetap bersikukuh membaca Bismillah. Apakah mulai di awal ayat, di awal surat, ataupun di tengah-tengah? Tetap imam-imam tadi itu setelah waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, tetap dibacanya Bismillah, walaupun tidak membaca semenjak awal surah. Ada imam-imam kita yang seperti itu. Setiap akan baca diawali Bismillah. Setiap akan baca Bismillah. Nah, kaji kita adalah bahwa perlukah kita membaca auzubillah setiap akan baca Al-Fatihah? Kalau mencukupkan di rakaat pertama saja sudah cukup. Tapi siapa yang ingin membaca auzubillah balik ketika membaca Al-Fatihah dibolehkan dan disukai. Pilihannya tergantung di kita. Karena hukum membaca auzubillah itu sendiri dalam salat tidak termasuk rukun. Tidak termasuk rukun. Atau wajib dilaksanakan. Sehingga bagi siapa yang mencukupi di rakaat pertama saja sudah cukup. Tapi bagi siapa yang ingin setiap rakaat membaca auzubillah, tidak masalah. Bahkan sebagian mengatakan disukai seperti itu. Perlu kita membaca auzubillah setiap membaca Al-Fatihah. Nah, bagi kita yang andai terlambat mengikuti salat jamaah, kita salat zuhur atau salat asar. Rakaat pertama kita ketika imamlah di rakaat kedua, atau ketika imamlah rakaat ketiga. Kapan kita mulai membaca? Tentu ketika kita mulai masuk rakaat. Maka ketika itu bacalah auzubillah. Kan itu rakaat pertama begitu, dan terlambik. Bagi yang mengikuti imam semenjak awal, jelah baca jo, timbul nanti persoalan ketika orang rakaat ketiga di salat maghrib, ketika rakaat ketiga di salat isya. Bagi orang-orang yang membaca Al-Fatihah setiap rakaat dengan memahami tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah, maka rakaat pertama rakaat kedua kan baca Al-Fatihah sesudah waladhalin imam. Tapi bagi yang memahami tidak seperti itu,
baca imam cukup imam, kita hanya mendengar menyimak, maka orang-orang yang memahami ko inyo baca Al-Fatihah kan lah rakaat ketiga. Ya kan? Lah rakaat ketiga, rakaat keempat. Maka ketika itu nyolah mulai baca auzubillah. Rakaat pertama rakaat kedua nyo nak baca Al-Fatihah. Karena nyo memahami lah cukup bacaan imam. Kita hanya menyimak, mengikuti, mengiringi dan fokus. Tidak perlu kita baca Al-Fatihah karena lah diwakili oleh imam. Bagi orang yang memahami seperti itu, nyo tidak baca. Jadi bila nyo baca Al-Fatihah, rakaat ketiga. Ketika itulah baca auzubillah. Tapi bagi kalangan mazhab Syafi'i misalnya, beliau-beliau ini tetap mengatakan bahasa membaca Al-Fatihah bagi makmum setiap rakaat. Di mana waktunya setelah waladhdallin amin. Ketika imam selesai membaca waladhdallin amin, ketika itulah si makmum membaca Al-Fatihah. Awali auzubillah. Auzubillah. Takaja nak takaja, tagagih nak tagagih, selesai nak selesai. Jadi kalau nyawa prinsip si makmum tetap harus membaca Al-Fatihah, kerana berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi fatil kitab, dibaca juga, makanya baca auzubillah ketika itu. Bagi yang memahami tidak perlu makmum baca Al-Fatihah, lah cukup imam baca Al-Fatihah, dan ketiganya mulai baca auzubillah. Itu penjelasan ringkasnya begitu. Jadi ketika kita bangkit rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, perlukah kita membaca auzubillah balik? Lah kita selesai tadi, lah kita terangkan. Cuman sekedar menganakan, tagak banalah dulu sesempurna-sempurnanya, seluruh-luruhnya, baru mulai membaca. Kecewa ke petang, jangan sambil lalu, jangan sambil jalan. Sambil lalu, ya, setagak lu balik kan? Ya Allah liman hamidah, manalakal hamdu bil samawati wal ardi. Allah akbar, tu sambil lalu. Tagak mana lah? Sami Allah liman hamidah. Rabbana laka walaka. Biko dari sujud kata pakai duduk istirahat atau tidak? Lah samprono mana tagak? Mulai baca. Jangan biko baru saya tagak samprono lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang tangannya mangkul lo kayak. Ada lupa. Kan pertama, kedua, dah. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah, mana bida? Mana. Dari tu maknanya. Itu salah tu. Tidak ada pakai mazhab pakai salah tu. Memang salah. Tidak tumak ninah. Berkali-kali Nabi menyapa orang yang tak itu, tidak tumak ninah. Samprono mana tak? Lah samprono beko bacalah mau auzubillah dibaca, mau pakai bismillah atau langsung saya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu terserahlah. Yang penting bacaannya dimulai setelah luruh tagak balik. Sempurna tagak balik. Selesai satu rakaat salat awak. Tinggal mulai kaji awak setelah itu tentang tasyahud. Tasyahud sampai selesai baru salam. Karena waktu itu masih ada seketik lain, kita lanjut. Ada nanti namanya setelah rakaat kedua kan tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Orang awak acok membaca duduk tahiyatu. Duduk tahiyatu. Karena ketika duduk itu membaca tahiyatu. Apa nama melah duduk tahiyatu. Tahiyatu kan.
Nama itu kan tergantung orang bagi nama. Oh, nama aku datang kudian. Lalaya paja kan negara nama. Itu makanya nama aku beda-beda. Nah, tentang duduk tasyahud. Yang berbeda nanti itu pemahaman. Duduk tasyahud akhir. Itu pun belakang-belakang lah perbedaan pemahaman itu sejak tahun 2000-an ke teh. Itu kalau dulu-dulu kita memahami dan begitu yang diajarkan berdasarkan penjelasan para ulama bahwa setiap duduk tasyahud akhir duduknya menco. Tahu menco? Meneleng. Nek tahu meneleng? Namanya tawarruk. Tawarruk. Ta, waw, ra, kaf. Tawarruk. Kaki kiri disilangkan ke kanan. Panggul kiri langsung duduk di atas lantai. Kaki kanan ditegak dipancangkan. Namanya tawarruk. Berlaku untuk semua duduk terakhir. Apakah duduk terakhirnya tasyahud akhirnya salat itu 2 rakaat atau salat 3 rakaat atau hampir rakaat, begitu yang dipahami dulu. Dan begitu yang diajarkan, begitu penjelasan ulama yang ketemu di kitab-kitab. Kemudian timbul pemahaman baru dan baru didengar seperti apa yang dipahami oleh sebagian ulama-ulama Arab Saudi yang dibawa pemahaman itu kepada di tengah-tengah masyarakat bahwa setiap duduk 2 rakaat terakhir atau tidak terakhir duduknya duduk iftirash. Di situ perbedaannya. Setiap duduknya 2 rakaat, apakah duduk itu duduk tidak terakhir untuk tasyahud awal atau untuk tasyahud akhir. Yang penting kalau 2 rakaat subuh salat sunat duduknya adalah duduk iftirash. Duduk seperti duduk antara 2 sujud. Itu makanya kita lihat orang dalam salat. Ketika salat subuh ada duduknya model duduk antara 2 sujud iftirash. Ada duduk yang tawarruk. Ada yang meneleng, ada yang tagak miang. Ba'adu, sini namanya perbedaan pendapat lah. Amba sendiri dia tidak pakar di bidang itu, tapi lagi tahu seketek. Bahkan saya pernah menghimpun tulisan-tulisan perbedaan pendapat antara pemahaman-pemahaman ba'adu dua sebenarnya lah kita himpunkan di buku cek. Kalau amba sendiri memahami, di antara 2 perbedaan itu antara kalangan Syafi'i dengan pemahaman yang dibawa daripada pemahaman ulama Arab Saudi seperti Syekh Utsaimin dan lain-lain, sampai kini yang memahami tanpa membantah, tanpa menyalahkan, tetap menghormati. Amba memahami kapanpun duduk terakhir duduknya menco. Duduknya tawarruk, duduknya meneleng dengan sekian alasan, tanpa mau sebut alasan. Panjang alasannya kan. Dan jelas mau pernah mempelajari itu, membaca itu, memahami itu, membanding-banding itu, dan bertanya-tanya kepada orang dan guru daripada guru ambo. Bagi orang yang memahami pemahaman seperti pokoknya asali duduknya duduk 2 rakaat, duduknya duduk terakhir atau tidak terakhir, seperti salat subuh, salat Jumaat, salat hari raya, salat-salat sunat. Kalau duduk terakhir dia 2 rakaat, duduknya iftirash, tidak meneleng, tidak menco. Iko namanya sisi pandangnya berbeda. Jangan sampai menyalahkan dan jangan salahkan. Orang yang memahami apa yang salah muka seperti itu tetap duduknya tawarruk
duduk menco, duduk menereng atau duduk meneleng, kepala meneleng. Asalkan duduk terakhir duduk meneleng. Lalu jangan serta merta lo nalamu ko salah. Ini masalahnya. Dapat kaji baru nalamu dianggap salah. Kalau itu yo ndak seguru waktu tu. Alun tentu nalamu ko salah sadolahnya, alun tentu lo nambaru ko betul lo sadolahnya. Itu gunanya kita mengaji, itu gunanya kita menyimak. Sebab ada lo kadang-kadang piacok je. Namanya kadang-kadang acok. Nalamu ko sesalahnya sadolahnya. Seakan-akan nalamu ko tak ada betul. Ana baru ko betul sadolahnya, tak ada salah. Aku hal seperti itu aku tak termasuk mazhab ambo, tak manhaj ambo. Yang betul itu betul, yang salah itu salah. Kemudian kalau terjadi perbedaan pemahaman, cari, selidiki, tanya, pelajari. Lalu kita amalkan mana yang kita anggap mendekati kebenaran. Ya sudah, orang lain jangan salahkan. Nah, khusus mengenai cako, dua hal tu. Pertama, pakai telapak tangan atau mengepal. Yang kedua, duduk tasyahud akhir. Apakah setiap duduk terakhir itu harus mengiring tawarruk, atau setiap duduk 2 rakaat terakhir tetap duduknya iftirash? Tetap kau dalam masalah wilayah ikhtalafal ulama. Perbedaan sisi pandang para ulama. Nabi lah meninggal, saya bertanya oleh ulama, kita bertanya. Kecil orang Minang lah lo. Ulama ndak sekitab. Surau ndak cik. Ulama ndak sekitab. Surau ndak cik. Itu betul. Saling menghormati saja. Ambo yang pemahaman seperti itu mau memilih yang apa yang mau pahami yang lama. Mau pelajari ulang balik, mau kaji balik, ambo tetap memahami. Pokoknya sali terakhir duduknya menco, meriang, meneleng, tawaruk. Dengan tetap tidak pandai menyalahkan orang yang pokoknya kalau duduk 2 rakaat terakhir atau tidak terakhir duduknya harus iftirash. Selesai kaji. Baru selesai kaji, jam lah habis. Jam habis, kesimpulan situ. Silakan. Kalau kini masbuknya, saya salat maghrib. Jadi tapi dia akan kedua atau tasyahud juga. Ikut imam. Selagi kita mengikuti imam, ikuti model imam. Kalau posisi imam ketika itu 2 terakhir, kita harus mengikuti model 2 terakhir. Sebab kita terkait ya imam. Tapi kalau kita lah bebas per imam, kita lah tidak boleh. Itu hukum bagi orang masbuk. Jadi bagaimana kalau kita tadi duduk ke bawah, kita masbuk, padahal kita tiba rakaat ke segitu ada duduk lah sebenarnya. Harus tagak. Cuman dia imam kita posisinya seperti itu, kita duduk. Kita duduk. Kita ikuti imamnya dulu. Imam telah selesai assalamualaikum. Ya. Kita Baru balik ke itu awak. Baik itu awak. Kalau 2 rakaat duduknya iftirash. Kalau terakhir tawarruk. Itu lawak nampunya, Iya, cakap awak mengikuti. Serakaat, 2 rakaat, 3 rakaat atau mulai pokoknya kalau kita berimam ikuti imam. Posisi imam. Lah. Guru. Kali udah bukan? Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.